Saya akan bacakan ada hadis begini. Suatu saat Ibnu Abbas naik unta bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi nasihati beliau. Kata beliau, mula-mula Ibnu Abbas bilang, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, saya duduk bersama Nabi di belakangnya dan beliau nasihati saya dengan kata-kata begini. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak muda. Karena itu waktu itu memang Abdullah bin Abbas itu lebih muda dari Nabi. Aku akan ajarkan engkau beberapa hal. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya jaga hubungan diri kita dengan Allah secara baik, maka Allah akan menjamin kehidupanmu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah hubungan kalian dengan Allah, minimal melalui sholat 5 waktu yang kita jaga hubungan kita dengan Allah itu, maka Allah akan ada di depanmu terus, menjagamu, melindungimu, menyelamatkanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, jangan kepada makhluk lain. Jangan kepada orang yang sudah wafat, jangan kepada keris, jangan kepada pohon, jangan kepada batu, jangan kepada paranormal, jangan kepada siapapun makhluk. Wa'lam, kemudian ketahuilah. Nah, ini yang saya maksud, musibah itu 3 hal tadi. Bisa ujian, bisa cobaan, atau teguran, bisa azab. Ya. Tapi tetap hakikatnya adalah tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Karena di sini Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas ini, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in ma yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya umat ini berkumpul, seluruh manusia berkumpul, bermaksud hendak memberikan kebaikan kepadamu, niscaya kebaikan itu tidak akan terjadi kecuali apa yang memang sudah Allah tetapkan itu terjadinya untuk engkau mendapatkannya, kebaikan itu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan sebaliknya, kalau seandainya manusia semuanya berkumpul hendak memberikan bahaya kepadamu, membuat engkau celaka, membuat engkau menderita, membuat engkau jatuh, niscaya itu tidak akan terjadi kecuali memang yang sudah Allah tetapkan itu menimpamu. Kita akan mengalaminya seperti itu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan sudah kering tintanya. Maksudnya tulisan Allah tentang semua yang akan terjadi dalam kehidupan ini sudah selesai. Kayak kita sebagai orang beriman meyakini itu, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kecuali terjadinya atas izin Allah. Atas izin Allah ini tidak berarti Allah yang menghendaki. Jangan salah paham. Allah mengizinkan terjadinya. Sekarang orang-orang di Palestina terzalimi seperti itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Tapi bukan berarti Allah menghendaki mereka terzalimi. Bukan berarti mereka Allah sukai, Allah ridhoi mereka kalah. Tidak. Tapi itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Makanya suatu saat kita betul-betul memang kalah, memang mati, memang terbunuh, seperti dalam perang Uhud misalnya. Tapi juga terjadi hal-hal yang kalau Allah kehendaki untuk menolong kita, menyelamatkan kita, ditolong, padahal hal itu mustahil terjadi. Seperti tadi Fir'aun tenggelam, Nabi Musa tidak. Bahkan kalau kita renungkan lebih panjang, sosok yang dicari oleh Fir'aun untuk sebagaimana nasihat tukang sihirnya itu, ada satu anak Bani Israel yang bahkan yang nantinya di masa depan akan merongrong kekuasaannya,
justru dia yang memelihara orang itu. Itu kan ada rencana Allah yang tidak dia tahu. Tapi pada mulanya orang Bani Israel terzalimi semuanya, dibunuh semuanya, anak laki-lakinya, tersakiti semuanya. Tapi yang membelanya adalah justru orang dari istana itu. Boleh jadi mungkin kita lihat maksud saudara-saudaranya Nabi Yusuf waktu menjatuhkannya di sumur itu membuat Nabi Yusuf selesai di situ. Tapi ternyata yang terjadi adalah gara-gara dilemparkan di sumur, disitulah perencanaan Allah terjadi. Dia didapati oleh musafir yang berjalan sampai ke Mesir. Di Mesir dia dijual, dibeli oleh Raja Mesir, akhirnya menjadi Raja Mesir. Artinya apa? Perbuatan zalim saudaranya itu mengantarkannya menjadi raja di Mesir. Kalau tidak dilakukan itu mungkin tidak jadi raja di Mesir. Jadi kezaliman seseorang, kezaliman satu kaum tidak berarti itu adalah hal yang buruk bagi kita. Memang pada hari itu terlihat buruk. Bisa jadi kedepannya hal yang baik. Kita nggak tahu, rahasia Allah. Termasuk musibah saudara kita ini, itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Meskipun tadi kita baca ayat Quran juga ada yang perbuatan manusia, hutan yang ditebang seperti itu misalnya, itu kan perbuatan manusia. Sehingga secara ekosistem, secara harmonisasi alam memang pantas akan terjadi banjir bandang seperti itu karena perbuatan manusia. Tapi perbuatan mereka yang begitu itu bisa terjadi mengakibatkan musibah ini, bisa terjadi belum dulu. Kan buktinya kan terjadinya lama dulu. Ditebangnya kapan? Dulu-dulu. Baru ditebang yang sekarang terjadi. Ditebang-tebang dulu sebelumnya nggak terjadi. Artinya belum terjadi. Nah itu semua tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Itu yang dimaksud. Tapi kalau kita menganalisa, kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Wah itu yang disebutkan di dalam hadis tadi. Makanya saya angkat tema ini adalah menerangkan tentang mestinya manusia itu ini yang memikul amanah ini, itu yang mengelola alam ini dengan baik. Karena yang bisa mengelola alam itu dengan baik hanya manusia. Jin tidak, malaikat pun tidak. Apalagi binatang disuruh serahin alam ini, maka akan jadi hukum hutan, hukum rimba. Tapi manusia yang mana? Manusia yang beriman, manusia yang soleh. Karena ada manusia yang jahil, ada manusia yang zalim. Nah kejadian musibah ini akibat manusia zalim atau manusia jahil. Itu yang saya maksud. Kalau manusia yang beriman nggak begitu. Kalau dia pemimpin zalim atau pemimpin jahil. Kalau dia presiden jahil atau presiden zalim, itu aja. Kalau dia menteri zalim atau menteri jahil. Intinya begitu. Karena kalau dia tidak zalim, tidak jahil, itu tidak terjadi. Karena ya dalam Al-Quran dibahasakan itu begitu. Ini sudut ekstrim yang mestinya kita tidak boleh ada di situ. Ya, jangan sampai jahil, nggak tahu sama sekali. Gara-gara nggak pengen tahu, saya nggak pengen tahu karena kalau tahu kan jadinya jadi beban. Banyak orang suka berpikir begitu. Justru karena kejahilan itu bisa mengakibatkan kehancuran. Sebaliknya, karena saking pinternya juga dia bisa berbuat zalim karena merasa dia punya segala-galanya, punya perangkat semua. Ya, namanya sudah jadi penguasa. Nggak ada dalil, tidak ada hadis bahwa kalau ada musibah masjid aman. Kalau ada musibah tempat ibadah aman, nggak ada keterangan itu. Jadi kalau itu dijadikan dalil, hati-hati. Kalau satu kejadian semuanya hancur, termasuk masjid juga hancur, kita mau bilang apa? Kebetulan saja di tempat itu masjid tidak hancur. Seperti waktu tsunami tempo hari, kebetulan saja Masjid Baitur Rahman di Aceh tidak kena. Karena Allah yang memilih. Kan tadi kehendak itu kehendak Allah. Allah pilih. Ini nggak usah kena, ini kena. Ini tenggelam mati, ini tenggelam nggak mati. Ini nggak tenggelam, ini tenggelam. Ini udah tenggelam tapi nggak mati. Ini tenggelam mati. Dan seterusnya. Itu Allah yang pilih, Allah yang kehendaki. Itu hubungannya dengan pertanyaan tadi. Jadi nggak ada dalil tentang kalau masjid terpelihara selamat.
Kalau rumahnya orang hafal Quran semuanya, rumahnya selamat. Nggak ada itu keterangan itu. Tapi bisa Allah pilih itu. Ya. Jadi jangan jadi dasar itu. Nanti begitu kena semua masjid, kita akan dicemooh sama orang kafir. Kamu bilang masjid itu yang selamat malah gereja, itu lihat. Nanti akan dicemooh begitu kita. Nggak ada dalil itu. Ya. Cuma kalau ada, kita bisa berprasangka baik. Allah masih melindungi. Mungkin masjid itu dibangun dengan susah payah oleh masyarakat itu, dengan menabung, dengan apa kita nggak tahu, maka Allah jaga. Betul. Wallahu a'lam. Kita berdoa. Kalau ditanya boleh apa tidak, boleh saja. Bahkan malaikat itu pengennya supaya dihancurkan orang zalim itu. Sebagaimana waktu Nabi di Taif, itu bahkan malaikat yang nawarkan, Muhammad, mau nggak? Ya. Engkau bilang saja kepada Allah, timpakan orang-orang yang zalim ini, langsung dibalikan sebagaimana kaum Tsamud, kaum Ad dulu, aku akan balikan mereka semuanya. Tapi Nabi yang tidak mau. Nabi katakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak ngerti, karena tidak tahu. Tapi kalau dalam peperangan, Nabi berdoa itu. Begitu perang Badar, begitu perang Uhud, Nabi berdoa, hancurkan mereka. Ada Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Itu doa Nabi. Ya Allah, kami jadikan engkau ada di tangan engkau, kekuasaanmu itu di leher mereka, yang bikin mereka cepat mati. Hancurkan mereka. Ya. Itu ada Allahumma dammirhum, hancurkan mereka, binasakan mereka. Dalam perang Nabi doa gitu. Tapi kalau dalam damai begini, Nabi nggak berdoa begitu. Bolehkah apa tidak? Boleh-boleh saja. Cuma tidak semua orang doanya kan dikabulkan seperti itu. Allah tahu kapan pantasnya mereka yang zalim itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap aja begitu. Kalau boleh berdoa boleh saja. Cuma kalau ditanya Nabi nggak pernah berdoa begitu kecuali dalam perang. Dalam perang baru Nabi mendoakan kutukan-kutukan kehancuran pada orang-orang yang kafir itu. Kalau dalam kondisi damai, Nabi malah mendoakan mereka semoga dapat hidayah.